Ya, target saya yang pasti mau walaupun Bandung temen ya, tetap mau bintang kelima duluan lah. Sebenarnya masalah apa sih yang membuat Persipura tertidur cukup panjang? Salah satu faktor utamanya ya biaya. Dana yang dikeluarkan sebenarnya untuk mengarungi kompetisi target sampai Liga 1. Berapa sih? Ini min max-nya aja ya, 8 sampai 20 itu bisa. M ya? Jersey akan ada something yang baru? Ada desain-desain baru? Desain ini juga lucu. Beda di lengan. Oh, ada beda di lengan? Lengan beda. Halo Bung Owen Rahadian. Halo. Selamat datang di Sikat Tipis. Ya, Terima kasih sudah datang. Dari mana? Papua atau dari Jogja? dari Jogja saya. Lagi TC ya, lagi training center ya, Persipura di sana. Biasanya TC-nya di ini Batu Malang ya? Iya. Biasanya Persipura. Ini kenapa di Jogja ini sekarang? Ini kan dari input dari jajaran tim juga ya. Mungkin dari sudah sekian lama di Batu, kita mau coba suasana baru lah. Ya, suasana baru salah satunya ya di Jogja. Juga di sana banyak tim juga yang lagi berlatihan di sekitar sana. Oh iya. Jadi untuk kita mau sparring juga lebih gampang juga nyari timnya. Buat persiapan Liga Betul. 2 ya, Persipura ya. Ada siapa aja tim yang di sana yang bisa diajak sparring? Setahu saya ada Bayangkara juga, mungkin ada PSBS juga di sana. Saya juga lupa siapa lagi. Malut. Malut Oh, ya. Malut tadi ya. Malut ya. Ya. Tapi yang menarik gini, Bung Owen, saya panggil Bung aja ya. Bung Owen, dulu pernah di Persipura. Biak kita tahu lah prestasinya, top lah. Liga Juara ya? 1. Juara Liga 2 Liga ya? 2, naik Liga 1, survive di sana, 10 besar ya? Ya? Peringkat 9. 9, dia 10 besar kan? Sekarang balik lagi ke Persipura. 1, kenapa balik lagi ke Persipura? 2, kenapa meninggalkan PSBS Biak? PSBS. Saya tanya, yang kenapa mana dulu nih? Kita aja, yang mana dulu? Mau jawab yang mana? Jadi awalnya kan saya memang saya itu mengenal sepak bola Indonesia itu lewat Persipura. Ya, tahun 2023 atau tahun 2022 saya mensponsori Persipura lewat salah satu perusahaan saya. Sponsor ya? Sponsor, hanya sekedar sponsor saja. Dan di sana tapi unfortunately kan ada kejadian Kanjuruhan. Ya, jadi agak sangat disayangkan, tapi liga berhenti dan sudah itu end of story waktu di Persipura. Setelah itu 2 tahun kemudian datanglah opportunity masuk ke PSBS Biak. Ya, it was a good season ya, pertama Liga 2 dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar ya karena kan ini ya mungkin beda visi, beda misi juga dan saya yakin semua niatnya bagus. Cuman kalau memang beda visi, beda misi ini kan ya daripada dipaksakan ya lebih baik saya ambil opsi udah saya mundur aja. Tapi namun saya tetap sponsor. Yang penting ninggalin Biak dengan prestasi bagus. Ya. Cuman sekarang 7 pemain dibawa nih ke Persipura. Ya. Bener tuh. Ya. 7 pemain itu bawaan dari Bung Owen atau memang Coach Ricardo yang minta? Dua-dua sih bisa-bisa. Dua-dua ya. Satu kan ini namanya kebanyakan juga ini anak-anak Papua juga yang saya bawa. Ya, satu yang saya bawa dan banyakan juga mantan pemain Persipura. Iya, sebenarnya. Ya, sebelum mereka ke PSBS pun juga sebelumnya mereka juga pemain mantan Persipura juga. Bukan untuk menggembosi berarti kan? Iya. Tapi memang karena natural aja ya? Natural. Dan sudah jauh-jauh hari dan pada saat itu pun ya saya juga ya ini kan waktu terus berjalan. Namanya transisi kan juga waktu menunggu siapa manajemen baru. Ini kan pemain kan juga daripada diambil klub lain ya mending saya kontrak. Langsung dikunci? Langsung saya kunci dulu. Tapi saya kasih waktu juga. Dan saya bilang pemain udah kalau kamu memang bisa bantulah PSBS. Tapi kalau belum ada masih transisi ini berjalan terus daripada kalian ke klub lain ya jangan. Tapi kan udah terbangun emosional ya, keterikatan emosional dengan PSBS Biak. Membangun PSBS Biak dari bukan Liga 2 ya namanya ya sekarang ya, jadi Championship ya. Dari Championship sampai naik ke Liga 1 sekarang. Sedih nggak sih ninggalin PSBS Biak? Oh pasti. Ibarat PSBS itu kayak pacar ya. Pacar pertama? Pacar pertama ya. Mau dari SMA sampai kita married aja nggak mungkin, pasti inget lah pacar pertama kita kan. Walaupun istri kan satu, tapi kan mantan banyak. Ketahuan ya jadinya ya. Tapi tetap istri nomor 1. Ada yang bersuara dari bawah di istri Bung. Megang bola itu memang ya benar-benar full, benar-benar mencurahkan tenaga itu ketika di Biak ya?
Di PSBS ya? Saya rasa iya, apalagi waktu dari Liga 2 ke Liga 1 ya. Itu kan perbedaannya sangat banyak. Dari sisi persyaratan, dan PSBS ini kan juga pertama kalinya naik ke Liga 1. Betul. Di mana secara hampir puluhan tahun, 60 tahun kalau nggak salah ya, dia sudah di Liga 2. Jadi cara kerja Liga 2 dan Liga 1 kan sangat berbeda. Dari sisi manajemen juga. Jadi banyak adaptasi-adaptasi nih. Dengan licensing, persyaratan. Dan saya pun juga masuk bola secara mengerti detail kan juga ini bisa dibilang tahun pertama musim lalu dan musim sebelumnya. Jadi ya cukup overwhelm juga. Tapi sebelumnya memang nggak pernah megang klub bola sama sekali ya? Ataupun terlibat dalam organisasi sepak bola gitu? Untuk mendetail organisasinya ya, untuk licensing itu kan nggak sampai segitunya saya. Tapi kalau untuk game plan semua ya kita kan diskusi. Ini benar-benar 2022 ya? Yang Kanjuruhan nyemplung ke dalam dunia sepak bola Indonesia ya? 2022 itu ya, hanya pada sponsor saja tapi itu ya. Sponsor doang, tapi ke manajemen ya ketika di PSBS Biak. Ya. Gimana setelah merasakan sepak bola Indonesia? Senang ya, ambil happy-nya. Ambil happy. Ya. Kalau saya merasa kalau semua hal pasti ada happy, ada nggak happy-nya juga kan. Ya saya fokus happy-nya aja. Ya. Tapi menariknya ya, dari awal sudah langsung sepak bola Papua, PSBS Biak, Persipura. Kenapa Papua? Satu saya nggak tahu ya, teman saya juga banyak yang dari sana juga. Dan saya tuh juga keindahan alam Indonesia tuh di Papua tuh. Indah sekali. Ya terus kenapa Biak ya? Saya kalau ke Biak pertama kali saya ke Biak, misalnya bila ingat akan kembali. Gitu, kan? Oh gitu kepanjangannya. Ya kan. Makanya walaupun saya nggak di PSBS, ingat terus. Makanya sponsornya tetap kembali ke sana. Tapi dan enak bersama. I feel the warm ya in the community di sana. Dan it's very special feeling. Sedekat apa sama supporter yang ada di PSBS Biak? Udah kayak teman, udah bilang kayak keluarga juga ya. Jadi saya rasa fans ini sangat penting, mau di klub apapun, fan engagement itu nomor satu lah. Klub bola ini jantungnya itu ya di fans. Supporter memang. Supporter. Tidak ada ini ya, tidak ada ketika memutuskan sekarang menangani Persipura tidak ada friksi ya? Maksudnya adakah supporter-supporter yang kecewa jadi, atau apa? Oh iya ya. Ya jadi kembali lagi kan waktu kan rivalry ya paling. Ya. Iya. Jadi saya tentunya lah, ini kan nggak segampang. Ya. Dari satu klub tiba-tiba dengan waktu yang singkat saya tiba-tiba menjadi manajer di Persipura. Ya. Tentunya saya banyak komunikasi sama fans. Nah, mengenai situasi begini dan handover juga ya saya harus make sure ini proper. Dan tadi salah satu kenapa saya nggak stay di PSBS ini kan saya kan juga ya tidak nyaman udahan karena ya beda inilah ya. Jadi transisi saya juga bilang sama fans, udah gini gimana? Saya maunya ini dengan baik nih. Dari fans boleh atau tidak, karena ini kan sebelum saya mengiyakan di Persipura saya harus dapat doa restu dulu lah dari para fans lah. Oh, berarti dapat restu dari fans Biak. Persipura mau dibuat seperti apa nantinya? Ini udah berapa musim dia di Liga 2 ya? Makanya, dan dengan bintang 4 itu? Iya, bintang 4. Kami ini penggemar sepak bola ini Indonesia ya. Persipura itu kan pasti selalu ada di hati lah. Cuma sayangnya bukan berbasis kedaerahan ya. Kan memang ada supporter berbasis kedaerahan ya. Tapi untuk secara umum kan supporter Persipura itu banyak gitu. Kalau untuk di Indonesia ya. Nah Persipura ini banyak yang care mungkin. Mau dibawa kemana nih Persipura kira-kira? Sebelumnya saya harus tentunya kan waktu sebelum saya masuk ke Persipura saya harus mengenal dulu nih klub Persipura ini apa sih? Persipura itu apa? Essence-nya Persipura. Di sini saya banyak ketemu para fans, ketemu ke para petinggi, pada Pak Rudi Masui, Pak Tommy Mano juga. Satu ini Persipura ini adalah harkat martabat orang Papua. Nomor 2 kemuliaan Tuhan. Dan nomor 3 itu memperkenalkan Papua ke dunia dan ke world stage. 3 hal ini. Jadi kalau ditanya saya mau dibawa Persipura ini kemana? Ya ke 3 unsur itu. Prinsip-prinsip yang ditanamkan di klub ini dan juga memperkenalkan Papua as a region and Papua football. Berarti dengan kata lain, Pawon ini ingin mengembalikan Persipura yang sedang tertidur nih. Ini kan raksasa tertidur nih. Pengen dibangunin lagi, kembali ke singgasana lagi. Saya lihat ini ya, waktu saya masih
kuliah dulu masih ingat Juventus. Nah, itu Juventus. Ini. Tapi ini 3 bintang ya? 4. Banyak ini ya. Tergantung sih, kan katanya. Ini katanya mungkin jersey lama ini. Iya, lama ini. Jadi ya, saya masih ingat Juventus itu salah satu klub saya suka banget. Dulu ada zamannya Pirlo, Trezeguet, apa lagi gitu, Del Piero Buffon. Waktu zamannya kita masih main Winning Eleven. Ya, iya benar. Wah, itu Juventus paling enak lah pakai timnya. Tiba-tiba dia kena relegasi. Iya. Ya, itu kan kisahnya ya mirip-mirip lah kayak Persipura ya. Memang sedang tidak baik-baik saja. Betul. Bedanya di dulu saya hanya sebagai penonton, di sini saya menjalanin. Tapi sekarang Persipura sudah lengkap nih pemain katanya nih. Sementaranya sudah. Sudah ya? Sudah. 3 asing dan pemain lokal sudah semua. 3 asing. Nggak akan nambah lagi untuk pemain lokal? Saya rasa udah cukup dulu sebenarnya. Udah pede ya dengan saat ini ya? Udah cukup 35 orang ya sekarang ya. Targetnya? Berarti 3 asing itu siapa aja? Kita ada masing-masing ada dari center back, midfielder, dan striker. Wow. Ya, center back kita ngambil dari apa itu namanya? Arthur Vieira. Arthur ya, Jesus Arthur ya. Yes. Midfield kita ada Taki, juga merupakan salah satu mantan pemain Persipura dan juga pemain PSBS. Yes, Jepang punya tuh. Dan striker kita ada Matius dari PSM. Dan semua sudah bergabung di Jogja. Udah ada ya? 2 yang sudah 2. 2 berarti tinggal 1 ya? Yang 1. Striker itu ya? Striker. Si Matius. Matius. Okay. Udah belum ya? Saya juga nggak tahu di update ya. Belum, jangan di-streaming dulu. Belum announce. Oh belum ya? Jadi belum announce. Jadi Matius tunggu dulu ya kalau pertama itu. di sini berarti ada announce enggak? Berarti eksklusif ya berarti. Jadi Eksklusif. kalau ada striker baru pun telepon ya. Oke. Oke. 3 pemain asing ya? 3. 3 pemain asing. Pemain lokal. Ini ada legenda hidup nih, Boas. Ada Ruben Senadi yang nggak muda lagi lah, tapi masih oke. Ada juga Justinus Pae ya. Jadi memang kolaborasi muda dan tua itu emang racikannya Coach Salam Pesi ini memang udah koordinasi dengan Bung Owen. Coach. Coach Salam Pesi. Koordinasi ya untuk pembentukan pembentukan pemain ya. Saya rasa ya, ada nanti coach punya visi yang bagus lah ya untuk komposisi tim, dan pada saya lihat komposisi tim dan lain-lain, udah bagus ini dari sisi regenerasi juga ya. Jadi bukan cuma hanya 1 musim atau 2 musim, tapi kita mau bikin regenerative succession planning for the team itself, ini sudah ada. Iya. Dan memang banyak sekali pemain muda Persipura yang balik lagi ya, kayak Todd Rivaldo Ferrer kan balik lagi kan. Terus juga ada talenta seperti Marinus. Iya, itu. Dan di sini kan pemain-pemain muda kayak kita ada Todd, Marco, ada beberapa lah di sana. Kelly, James Kelly juga, terus ada Ian Kabes. Itu kan dulu ramai top skor ya. Ramai. Dan inilah yang saya juga banyak bicara dengan Pak Tommy. Kan Pak Tommy juga di sana selaku ketua Asprof PSSI di Papua. Dan waktu di Liga 1, ini EPA-nya Persipura jalan nih. Karena ini kan bibit-bibit dari EPA. Nah, ini yang perlu kita jalankan lagi. Makanya dari awal waktu saya masuk ke Persipura banyak pertanyaan kan, pemain gimana? Apakah akan mempertahankan anak-anak Papua? Apakah akan ada banyak anak asing atau pemain yang luar? Ya saya pasti ya nomor 1 ya cari bibit dulu di Papua. Di sini banyak sekali. Dan bisa dibilang hampir 90% tim ini anak-anak Papua asli. Kelas lah itu Papua. Kakak Boci juga masih ya di sana ya, Boas ya. Dia mau dibentuk sebagai apa kan kapten? Mungkin secara natural kemampuannya tentu fisik sudah aja menurun, tapi sosoknya tuh masih kuat kan. Kesernya Boci sama adik-adik gimana tuh? Melihatnya dari Bung Owen. Di Persipura ini semua saling merespek. Ya, tentunya mau itu senior atau junior tetap respect ini number 1 policy dulu lah di dalam internal. Tapi juga kita tidak lupa juga prestasi Kak Boci, Justinus Pae, banyak pemain-pemain yang membawa 4 bintang ini masih di klub ini juga, termasuk head coach kita. Ya kan? Dan pengalaman mereka inilah yang bisa menginspire anak-anak muda, pemain-pemain muda yang di dalam Persipura ini. Dan karena memang talenta Papua ini unik ya. Istilahnya mereka juga terlahir dengan bakat yang bagus gitu, dan juga ada cerita-cerita unik. Termasuk yang kita pengen tahu, ada cerita-cerita unik apa dari para pemain? Kan yang pertama kan si Arthur ini ya, Arthur Jesus kan.
Dian dulu bekas Delta Sidoarjo. Yuk. Dulu kan pernah berantem tuh di lapangan. Terus kemarin gimana tuh ketemu dengan berantemnya sama pemain-pemain Persipura? Kemarin ketemu gimana? Oh iya. Sih akur-akur aja ya. Akur-akur aja. Tapi kita kan berantemnya kan mending kan mau di lapangan kita berantem, tapi kalau sudah setelah pemain ya kita semua sahabat. Iya. Ya, Jadi kan? dia langsung hai gitu ya. Ya kan? Kalau kita main bola, saya juga pasti you're my opponent. Tapi kalau sekarang kita masih friend. Cuma 90 menit. 90 menit. Terus kalau Papua itu unik talentanya. Saya pernah punya ngobrol dengan salah satu mantan pelatih lah. Cukup tegas. Terus tiba-tiba dia cerita, saya tuh waktu nangani pemain dari Papua gitu ya, saya beri kebebasan, saya nggak bisa tegas katanya. Kenapa? Kadang-kadang dia pulang pagi gitu. Besok main ngegolin juga gitu. Jadi tuh memang ada apa ya? Unik-unik lah kisah-kisahnya. Gimana kalau dari pas menangani tim gini? Dia bilang paginya Pulang pagi, ya. main masih golin gitu. Ya, itulah skillnya mereka. Dan saya udah lihat first hand sendiri. Dan itu dirangkul ya, maksudnya diserap aja ya, tidak ada aturan-aturan ketat lah ya, nggak masalah ya. Sebelum ini kan belum masuk ke musim. Belum masuk musim. Masih pramusim. Ya, tetap ya, kita ada waktu kita kerja keras, ada waktu kita have fun, dan disiplin. Yes. Ya, kan, bukan disiplin berarti nggak boleh semua juga kan. Disiplin ini kan memanage waktu dan memanage aktivitas. Ada titipan khusus kepada coach, ada aturan-aturan khusus misalnya yang diterapkan lah. Coach, saya pengen begini, saya pengen begitu. Atau memberi kebebasan kepada Coach Ricardo? Ya pasti untuk game plan saya akan nanya dulu, Coach game plan kamu seperti apa? Karena kan banyak seringkali ini, Coach begini, Coach begini. Tapi kan kita harus tahu dulu nih game plan-nya kamu mau tujuannya apa dulu. How you gonna approach the game. Mungkin dan untuk pembentuk komposisi tim ini, kamu mau racik tim ini sesuai game plan kamu juga. Percuma kalau kita game plan sudah ada tapi pemainnya kita kasih bagus tapi nggak sesuai game plan. Ya, percuma juga. Bazir. Ya kan. Jadi saya bilang, Coach, you explain to me the game plan, what you need, this is your work plan. Oke, saya support. Dan yang penting saya cuma minta di sini kita semua satu tim. Jangan ada konflik normal lah ya, tapi harus dibereskan di saat itu juga. Jangan ada di belakang omongan di belakang kita. Ngomongin di belakang. Ya, keterbukaan inilah. Pengennya Persipura itu main seperti apa pengennya? Di sana itu pemain-pemain itu secara natural itu kuat fisiknya, ya permainannya juga instinktif dan kreatif, kayak juga Bonito itu, it's good and bad, ya karena terlalu kreatif, nggak terstruktur juga game plan-nya di lapangan kan, terlalu bebas, jadi inilah yang tapi cara pemain itulah yang bikin kita unik di sepak bola Papua ini, we have that in mind, tapi ya juga harus tetap adhere to the game plan dan strategi dari coach juga. It's a mix lah. Mix ya? Mix. Dana yang dikeluarkan sebenarnya untuk mengarungi kompetisi target sampai Liga 1, berapa sih? Kira-kira kalau kisaran di Indonesia saat ini? I will give you an estimation lah ya. Estimation. Ini kan, dan saya kan juga baru tahun ketiga ini di sini. Tapi kan sudah melihat pengeluaran dari dulu di PSBS 1 jadi Liga 2. Dan ya di Liga 1 dan seterusnya, saya lihat kurang lebih itu between 10 dan ini Liga 2 kali ini kan juga lebih panjang. Karena cuma 2 grup. 2 grup dan 27 pertandingan. Ya 10 bulan. Dulu cuma 7 bulan. Ya kan, jadi ini lumayan signifikan increase in biaya. Dulu bisa jadi I think 10 sampai ini min max-nya aja ya. 8 sampai 20 itu bisa. M ya? Miliar, 8 sampai 20 miliar. 20 itu yang udah targetnya all out lah. Ya. Dan program-program. Untuk operasionalnya aja tuh ya? Semuanya ya? Semusim ya? Semusim. Wah. Tapi kan 8 ya, yang penting just be there. Sekedar ada. Sekedar jalan aja ya? Karena juga salah satu faktor itu kan juga lokasi ya. Karena kita di Papua, logistik ini sangat mahal. Dan ini menjadi salah satu beban terbesar di logistik. Akomodasi. Akomodasi. Gitu ya? Jadi ya untuk menghidupi atau untuk menjalankan sebuah klub ya di Liga 2 aja segitu ya? Ya segituan. Liga 1 berarti lebih besar dong? Oh pasti. Pasti ya? Karena di Liga 1 persyaratan juga banyak. Wah. Ada EPA. EPA di Liga 2 kan hanya U20 atau U23 dulu kalau nggak salah. U20.
Tapi kalau di Liga 1 kan ada U20, U18. Sampai 50. Potentially bisa. Wow. Bisa. Dan berarti pemasukan dari sponsor aja. Sponsor kalau Pasti klub dari ya. sponsor. Pembagian Hak siar. hak siar ataupun yang lain-lain, juara gitu, nggak terlalu signifikan. Apa signifikan? Ada bantu lah. Ini di stage every money counts ya. Untuk bantu. Iya. Iya kan? Dan we also very thankful kalau ada banyak sponsor juga, it helps. Ya, tapi memang kalau kurang ya kita sebagai investor ya harus karena Papua ini seperti yang dibilang tadi kan memang pasti cost-nya akan jauh lebih mahal. Ya. Karena ya dari segi logistiknya butuh banyak di posisi di sana gitu kan. Terus nah di Papua ini kan berarti kan infrastruktur sepak bola seperti apa sih kalau di sana? Boleh cerita nggak? Maksudnya kan kita tahu apa mahal di sana saat ini loh faktanya kan. Ada nggak sih infrastruktur sepak bola? Katakanlah untuk mencari atau membuat talenta-talenta itu makin berkembang. Minimal di satu daerah kan paling nggak ada satu atau ada banyak lah lapangan sepak bola yang standar internasional supaya anak-anak main, supaya berkembang. Adakah di Papua seperti itu? Kalau standar internasional saya rasa belum ada ya. Mungkin yang paling up to speed ya mungkin yang didirikan sama Freeport yang di Timika itu, yang PFA. Yang di Mimika. Itu I think is the most advanced di region Papua. Tapi di luar itu I haven't seen one. Karena saya di sana kan juga main bola. Itu lapangan udah up down Oh, ya. nggak rata ya? Nggak, kurang rata juga. Jadi bagaimana coba kalau misalnya di Papua infrastruktur sepak bolanya oke, talentanya banyak. Justru ini kan yang menjadi opportunity. Ya kan? Dengan infrastruktur minim, talenta masih segitu. Bayangkan kalau kita memberikan infrastruktur dan wadah untuk pool talenta ini, ya, inilah yang saya lihat peluang buat terpaksa di Persipura ya. Misalkan juga bisa investasi membangun sepak bola Papua lewat cara lain juga, membangun TC lah atau akademi yang lain. Ada rencana ke arah sana untuk membangun itu? Ada, tapi itu ntar setelah saya fokus di Persipura dulu, timnya lagi jalan dengan baik, baru saya ke sana. Membangun sepak bola Papua ya? Ya. Wah, keren. That's why makanya sepak bola Papua ini adalah berasal dari Indonesia ya. Ya, berasal dari Indonesia. Berasal dari Indonesia soalnya. Ya. Tapi ini deh, kan Persipura juga udah cukup lama tidak juara ya. Terakhir kan 2010-an ya kayaknya ya. Iya. Terakhir nggak juara. Lama sekali. Tertidur cukup lama, bahkan sampai musim lalu pun hampir terdegradasi ke Liga 3. Pertandingan terakhir kalau tidak menang lawan playoff, lawan Persibo, terdegradasi ke Liga 3 kan yang musim lalu. Pertanyaannya, sebenarnya masalah apa sih yang membuat Persipura tertidur cukup panjang? Sebelum dipegang sama Bung Oban nih. Kan pasti kurasi masalah dulu dong. Ya, pasti paham pasti. Mungkin kan nggak gampang ya. Sebelum saya masuk ke PSBS pun kan juga ya gitu-gitu aja. Iya. Ya, dan salah satu faktor utamanya ya biaya. Uang jadi ya, faktor uang memang ya. Untuk Iya, sepak bola Indonesia tuh uang sangat penting masih sekarang. Kalau kita mau ngomong, ya karena biaya infrastruktur kan banyak tim di Liga 1 ini kan di Jawa semua. Stadium juga memadai yang Liga 1 Jawa. Kenapa? LED board. Di Papua waktu PSBS bisa main di mana Lukas NMB itu karena saya sendiri pribadi saya investasi beli LED board. Ditaruh di sana? Ditaruh di Lukas NMB. Ketika main aja ya? Ketika main. Copot setelah itu? Tetap saya stay di sana. Oh gitu? Jadi untuk ini, untuk stadion. Doakan kepake ntar. Amin ya, ada yang amin tuh tadi. Kita mau jalankan Liga 2, biaya segitu. Ya ini kembali lagi. Liga 2 tadi saya kan bilang 8 sampai 20. Liga 1 nggak mau, itu minimum 20. Minimal ya. Minimal ya? Minimal. Dan apalagi buat klub yang di timur seperti Papua. Dan itu belum tentu balik tuh kalau misalnya sponsor atau ini yang nggak Kita dapat. kalau stay di Papua aja, kita lihat kita sekali penerbangan 20 orang ya. Tiket dari Jayapura ke Jakarta itu bisa berapa? 8, bisa 10 juta Per orang? per orang PP kan ya? Wow. Ya ampun, 10 juta. 10, Sekali berangkat 35 orang. ya 350 juta. 350 juta. Belum penginapan. Nah, itu kalilah 17. Kan ada ini. Udah berapa kan itu? Jadi kita dibandingin kalau dari Jawa bisa naik bus, bisa naik kereta, bisa naik apa. Dari ini. Iya, besar banget memang ya. Indonesia sangat luas emang Indonesia. Ya. Tapi ada koordinasi nggak dengan penjadwalan misalnya gitu kan? Biasanya kan
berangkat sekali jalan itu untuk beberapa match gitu kan. Oh ya, itu kita juga pasti minta, saya bikin surat minta permohonan lah kalau bisa main di Jawa ya sekalian. Iya, sekalian. Biar, karena kosnya besar sekali kalau harus bolak-balik. Saya masih ingat dulu waktu di Liga 2 SBS itu waktu itu. Kita ke Aceh. Waduh, ujung ke ujung itu. Jauh banget. Ya. Itu saya bisa ke hampir ke Amerika kali itu. Jauh banget. Ya kan, dan buat pemain juga kasihan kan. Ya, dari Jayapura penerbangan ke Jakarta bisa kalau dengan transit 7 jam dan lebih dia. Ya. Terus ke Aceh lagi. Main lawan Aceh aja? Main Aceh aja dulu waktu kita laga semifinal kalau nggak salah. Terus berarti balik lagi? Balik lagi. Waduh. Dan habis itu tamunya ke sana. Gantian. Merasakan hal yang sama. Ya. Nggak pulang juga kan. Sempet gak pulang juga. Nggak dapat flight. Oh gitu ya. Dan juga konektivitas penerbangan juga ini kan menjadi isu. Jadi emang schedule-nya harus kita atur jauh-jauh hari. Jadi kalau ada faktor-faktor X itu sedikit aja tuh, wah bisa merubah rencana itu repot banget tuh ya. Misalnya ada pertandingan ditunda gitu. Waduh. Itu runyam gitu. Iya. Runyam-runyamnya. Makanya dulu di Indonesia kan sempat ada sistem yang mainnya tur Papua. Jadi kalau habis tandang ke Persipura, tandang ke Persiwa. Kalau misalnya tandang ke PSMS Medan, habis itu ke Sriwijaya. Itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu konsep yang menarik nggak sebenarnya? Oh ya? Jadi nggak usah bolak-balik. Ya gitu mudah-mudahan di Liga 1 atau Liga 2 besok banyak klub Papua. Jadi enak. Kalau sekarang Liga 1 cuma biak doang, masa habis tuh mana lagi harus balik dong. Iya, yang paling dekat paling Malut ya, paling dekat ya. Iya. Itu juga jauh juga sih itu. Ya dekat lah dibandingkan harus ke Aceh. Jauh juga itu. Oke, ini tahun ketiga ya di Liga Indonesia ya berarti ya? Ya. Hitungannya ya. Pernah ini nggak? Ini pasti ramai juga di Liga Indonesia, selalu ramai dengan istilahnya match fixing atau ada kecurangan gitu. Ya. Pernah mencium, mungkin nggak Merasakan atau iya, mungkin atau mendengar gitu. Ya, saya rasa tanpa lihat ada kecurangan atau mencium, namanya kalau rasa kalah ya pasti udah ini pasti kita nomor 1 biar ini kan wasit atau apa. Dicurangi gitu ya. Iya, tapi kan but that's not the way juga. Iya kan, yang penting saya bilang sama pemain, kalian jangan pernah salahkan wasit. Tugas kalian itu mencetak gol, main dan defend. Ya, hasil di lapangan wasit ngomong apa dengerin aja. Kalau emang kita ada kejadian apa ya, itu tugas manajemen dan saya untuk memberi surat ke PSSI. Dan itu semua. Inilah kenapa ada fungsi komdis, ada apapun. Ya, biar mereka yang bekerja itu bukan ranah kita. Apa yang saya pusing? Yang penting kalian kasih main. Kenapa kalian nggak gol? Jadi lebih fokus ke tim sendiri ya? Fokus ke tim. Dan saya kan lihat apalagi emosi anak-anak di lapangan kan ya. Ya itulah menahan diri. Tapi cukup dekat dengan pemain-pemain. Cukup. Makan bareng, nyanyi ya kan. Di sana kan budayanya juga dansa bareng juga kan. Dansa bareng, ya. Lagu favorit anak-anak apa? Tahu nggak lagu favorit? Wah, banyak ya lagu-lagu timur juga ya. Ada Daboy. Ada Daboy. Anak saya juga bisa joget Daboy. Oh iya. Oh. Sama anak saya juga sama pemain juga berbaur juga. Ya, ini kok enak lah ini kekeluargaan. Kekeluargaan ya itu memang menjadi kelebihannya. Ya memang dari beberapa cerita pemain tuh memang Persipura tuh kekeluargaannya sangat kuat gitu kan. Jadi memang itu yang jadi power mereka kan. Cuman berarti mungkin nanti dengan manajemen baru itu jadi satu modal yang gede nih buat ngarengin Liga 2 nih. Berarti pemain sudah tidak akan nambah lagi. Asisten pelatihnya Salampisi dari Argentina katanya. Juga dia asisten manajer lah ya di sana. Asisten manajer. Oh, asistennya Pak Awan berarti. Betul. Membantuin kalau misalnya saya tidak ada, di sana kan juga ada tim dari saya untuk menjaga tim. Oh, memang profesional dari ini, dari luar ya? Dia kan juga actually salah satu asistennya waktu di Persipura juga. Givaldo Vera kalau nggak salah dulu ya. Alfredo. Oh, Alfredo Vera, Angel Alfredo Vera. Ya, waktu Alfredo Vera di Persipura kan pelatih ya? Juga iya kan ya? Juga iya. Sempat ngelatih Persipura jadi juga ya? bukan sosok yang asing lah bagi Persipura. Dan sudah pernah di Papua juga jadi lebih gampang juga. Ya, berarti musim ini Liga 2 kandangnya di Mandala. Apa di Kita Lukas akan NMB? daftar 2, Mandala dan Lukas NMB. Oke. Ya kan, Mandala kita baru kirim untuk inspeksi ke LIB kan. Nah, kita akan lihat inputnya gimana, perlu perbaikan apa. Kalau lu NMB aman lah ya. Lebih aman. Tapi lebih mahal ya sewanya.
Sama aja. Ya, mirip-mirip lah ya, plus minus, pro and con ya. Tergantung apa yang kita mau dapetin. Kalau secara kapasitas, lebih banyak ke NMB. Ya mungkin ini ya strategi ya kalau lawan-lawan tim besar gitu ya di NMB kali ya. Ya. Tapi waktu di Biak waktu itu, ketika main kandang, cerita deh, ada nggak klub supporter lain yang datang? Kan kalau klub kan pasti dia, pasti ada ya? pemainnya ada ya. Ada nggak supporternya? Ada. Ada yang berani nggak datang dengan ongkos yang besar? Saya masih ingat ada sekali tapi saya nggak hadir. Itu lawan ada satu klub tuh. Ada juga ya? Saya nggak enak ngomong benar. Ya, tapi ada. Oh, yang juara. Oh iya, itu keren. Oh, tim juara. Berarti Ya. sampai ke sana ya? Ada. Atau memang orang sana mungkin, orang Orang sana sana. merantau. Tapi ya, Orang Bandung yang merantau itu. Ya orang sana orang dari asal klub tersebut. tapi saya cukup senang juga ya, walaupun ada mereka, tapi kondusif. Ya. Itu yang penting. memang. Dan buat buat klub itu juga very good lah, fansnya bisa sampai dukungan gitu. Saling merangkul. Iya. Ya di sini kan kita tetap walaupun klub beda ya, tapi kan kita di sini satu sektor, satu industri sepak bola. Jadi ya saling menjaga lah. Itu penting. Liga 2 sama Liga 1 itu berbeda lah atmosfernya gitu kan. Berarti kan megang Liga 2 musim lalu ya, megang di Biak ya. Semua berubah. Tantangan yang paling besar yang udah dipelajari apa nih di Liga 2 nih? Udah melihat nih, waduh Liga 2 kayaknya harus begini. Udah kelihatan belum? Terutama waktu PSBS dari Liga 2 ke Liga 1, itu saya lihat bedanya banget. Satu, tim-tim di Liga 1 jauh lebih klinikal dari sisi finishing ya. Efektif. Jadi kalau di Liga 2 kita mungkin dari sisi kebobolan, kena terupas atau apa, itu masih bisa ada mistik dikit lah dari pihak lawan. Belum tentu gol. Belum tentu gol nggak sih? Ya udahlah. Ketawa lagi dia. Ya kan. Kalau Liga 1, ya udah aduh kebobolan. Iya. Dan itu terjadi waktu terutama di game lawan Bandung. Itu kan PSBS lawannya tim Liga 1 juara lagi. Jadi it was a really eye opener for me. Dan itu saya juga bilang ke pemain, ya inilah pembelajaran. Welcome to the big league. Iya kan? Satu kesalahan saja fatal. That clinical. Dan lebih ke disiplin. Menahan formasi itu. Jadi kadang-kadang kalau kita udah kebobolan atau apa kan berantakan udahan. Iya. Mental. Jadi mental juga sangat penting. Perbedaannya terasa banget ya dari Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3. Liga 3 udah parah lah. Jadi kalau di Liga 2, if the pemainnya skill itu cepat, itu ya you can still get through it. Iya. Tapi kalau di Liga 1, you mau cepat, tapi kalau lawannya itu rapi, Wah, susah. Berat itu. Kalau Liga 2 sih masih bisa ngimbangin lah ya. Jadi peran coach itu sangat penting untuk antara coach menganalisa game plan masing-masing dan itu. Dan sekarang Liga 2 juga kayak serasa Liga 1 sekarang udah kan. Makin berat. Makin berat. Apalagi dengan sekarang udah ada regulasi yang baru juga ya dari PT LIB dengan pemain asing berapa? 3 ya? 3. Pemain asing 3. Memang sama. Baru ada VAR. Ada VAR di Pakai Liga VAR 2. jadinya nanti Liga 2. Nah, Ya. itu Nah, itu harus diingetin tuh. Jangan sampai sikut-sikutan ya. ketahuan kan. Ya nggak bisa dipungkiri lah. Keributan antar pemain di Liga 3, Liga 2, Liga 1 mungkin agak berkurang ya. Ya. Tapi Liga 2, Liga 3 cukup banyak kayaknya tuh. Itu kan jadi faktor Bagus juga ada VAR. justru menyambut baik dengan ada VAR ini. Ya, bagus lah. Diingetin kawan-kawan pemain, hati-hati gitu. Oh iya, ya ada nggak ada VAR, mereka harus hati-hati dan itu tahan emosi, mental, zen mood lah kalau main. Zen. Iya. Sama kemarin kita udah buat kesepakatan antara Kesepakatan. pemain sama pelatih. Oh. Mengenai peraturan. Oh, Ya, Sama Pak Wan langsung. betul. Ada aturan jadinya, Ada. kesepakatan. Disepakati bersama, bukan Apa itu? satu arah. boleh tahu kita. Ada aturan, Yang penting kan, kesepakatan bersama. Disiplin. Apa? Boleh dijelasin? jadi saya yang kemarin waktu meeting rapat dengan pemain waktu TC, itu kan juga sebagai perkenalan para pemain kepada Persipura juga, dan sebagai saya perkenalan ke official dan pemain. Di sana juga dihadiri oleh Pak Rudi dan Pak Ketua Umum juga, Pak Tommy. Mereka terbang dari Jayapura hanya udah hadirin itu, besoknya langsung pulang. Ya kan? Dan di sana saya mau kenalkan ke mereka ya, tentunya target Liga 1. Ya, kalau kita lihat di mana-mana ekspektasi semua itu Liga 1. Dan saya bilang, ini kalian sudah tahu ekspektasinya, tujuan sudah tahu kemana. Ya, dan saya minta mereka jangan fokus ke tujuannya, fokus ke proses. Wah, iya. Ya, karena
banyak kayak saya lihat ya di klub ya tahun ini dapat prestasi, tapi kalau fondasinya nggak kuat, musim depan itu restart lagi. Jadi tim yoyo. Restart lagi. Tapi kan nggak sustainable. Ini yang saya mau membangun itu bukan cuma hanya mengejar prestasi, tapi juga fondasi yang kuat, solid. Budaya klub yang bagus, yang terdiri dari 3 pilarnya Persipura juga. Ya proses ini apa? Saya bilang ke mereka, saya minta ini sudah tahu tujuan, ya kalian harus kerja keras. Iya, iya. Jadi komit ya bikin fondasi. Karena kan liga-liga klub-klub liga-liga Indonesia ini banyak yang bagus, manajemen berganti, ambruk. Pemain hanya dikontrak pendek. Pemain yang sekarang udah bagus, besok bisa berubah lagi total. Itu tuh selalu jadi masalah di Liga Indonesia gitu, di klub-klub Indonesia gitu. Ya baik lagi karena permasalahan duit. Tapi Bung Owen udah komit kalau bakal membangun fondasi Persipura sampai target beberapa tahun ke depan. Masuk ke Liga 1 dulu. Promosi dulu. Dan saya setelah masuk, apakah musim depan harus menang Liga 1? Enggak juga. Karena Liga 1 ini kembali lagi, permainan Liga 1 dan Liga 2 beda loh. Jadi pemain juga harus adaptasi. Nah persyaratan akademi juga, ini kan juga perlu pembangunan. Nggak mungkin saya kejar prestasi Liga 1 dan juga membangun akademi. Nah ini gimana? Biaya juga tentunya kan besar. Ya, dan ini saya butuh planning yang bagus, karena planning bagus ini akan saya bisa show ke sponsor juga. Contohnya Freeport atau Bank Papua. Jadi kalian sponsor ini bukan hanya sekedar ya udahlah sponsor dukungan. Tapi kalian di sini uang kalian ini akan dipakai untuk membangun ini. Ya kan? Jadi ya you kasih uang ke saya, ke klub ini, ya kita akan show you, kalian kasih uang ini buat apa. Tapi tujuan jangka panjang atau tujuan akhirnya ini apa? Bahwa Persipura kembali lagi jadi penguasa Liga 1 atau bagaimana? Ya, target saya yang pasti mau, walaupun Bandung temen ya, kita mau bintang ke-5 duluan lah. Itu yang kita tunggu dari tadi. Itu kan goal saya pribadi, ya kan. Tapi capainya kapan ya doa. Bintang 5 Papua ya, paling cepat 2 tahun berarti ya. Ya tapi sebelum itu kan masih jauh ya, Liga 1 dulu dah. Dan yang penting kerja keras, konsisten, disiplin, dan komit. Itu dulu 4 unsur itu dulu yang saya selalu ingetin pemain. Kalau Coach Ricardo gimana? Sudah paham apa keinginan Bung Owen? Udah. Dan saya sering bercanda sama Coach Ricardo juga. Ya Coach, sekarang kamu mau latihan, mau apa, saya support. Jadi ya sekarang kan semua beban di coach. Berat banget. Ada cerita nggak? Dulu tuh mereka susahnya seperti apa tuh waktu sebelumnya? Kayak Spilah sedikit lah. Mungkin tesnya makan mepet gitu. Mepet, persiapan. Ya kalau makan enggak lah, pasti makan. Jadi mungkin ke persiapan ya. Timing ya kan. Budget kan juga bisa dibilang kan dulu juga agak kepres kan. Jadi ya waktu persiapan sebelum menjelang musim sih. Kalau kita lihat Persipura kemarin kan juga sama. Awal musim Liga 2 dia slow tapi terakhir udah panas ya. Panas. Ya karena banyak klub memang yang kesulitan ekonomi ya sampai tahap efisiensinya itu parah banget gitu kan. Masih ada lah ya. Yang gaji ditunggak lah. Dan itu juga sayang, is not good for the industry as well ya. Apalagi ntar kalau sampai kenapa-napa FIFA lapor lah atau ini kan juga buat Indonesia kan juga nggak baik. Ya kan? Padahal kalau kita lihat dibilang negara kita populasi besar ya, dan potensi banget bola ini di sini, penontonnya segitu banyak. Oke lah, ini tampak keseriusan dari Bung Owen ya untuk sepak bola Papua. Tapi yang kita pengen tahu adalah ada stigma kalau bisnis klub bola itu nggak susah untung. Mungkin bukan untung ya, tapi susah untung. Itu bener nggak sih? Ya susah. Memang susah. Nggak ada untungnya mungkin kali. Ya nggak ada untung kan tergantung how you manage ya. Ya, saya tentunya masuk ke Persipura juga saya pasti punya ada ide gimana atau ada some game, ada planning gimana membangun. Di Indonesia kalau kita lihat yang penting kan tapi di Indonesia pun juga ada kayak Bali United, Persib, Persebaya itu kalau kita lihat kan I think financially they are quite strong. Bagus. Ya, jadi kan bukan dibilang kebanyakan tapi nggak semuanya. Iya, betul. Betul kan? Nah tinggal ini yang saya perlu banyak belajar dari gimana mereka membangun sistem ini juga, apa yang saya bisa aplikasikan di Persipura juga. Jadi memperkuat fondasi di Papua ya, dengan ya kalau berkaca dengan Bali United, Persebaya, Persib itu kan Persija juga, dan itu kan klub-klub yang kuat ya. Dan tentunya prestasi klub itu juga salah satu faktor utama juga. Dan Persipura ini juga sudah banyak prestasi di sebelumnya ya.
Jadi banyak yang nunggu juga actually ini klub naik. Susah nggak sih nyari sponsor nih sekarang di Liga 2 gitu kan ya? Persipura walaupun punya nama besar tapi kan mainnya di Liga 2 ya. Gimana tapi optimis kemas sponsorship package-nya kan? Tapi yakin pasti ini bisa berbuat banyak lah ya dengan komposisi semoga ada saat ini. dukungan dari sponsor-sponsor. Ya kan? Tapi dengan komposisi sekarang harusnya Persipura bisa berbuat banyak lah ya di Liga 2 ya. Ada rival maksudnya ada yang perlu diperhatiin nggak? Tim mana yang kira-kira yang berpotensi bersaing? Saat ini kan saya masih lihat pembagian wilayah tim ini 2 ya. Grup 2 ya? Dua grup kan. Tapi kalau kita lihat mengacu kepada grup timur dan barat, timurnya ada Sleman, ada Barito, Lamongan. Ya semua sih kuat-kuat juga ada. Tapi yang stand out di menurut saya ya 3 klub ini. Barito, Sleman, dan? Barito, Sleman, Persela Lamongan. 3 tim ya? 7. Ya itu. Deltras juga cukup kuat. Langganan Liga 1, Liga 2 itu memang. Jadi ya semua sih kuat, tapi yang distri yang senang apalagi Sleman dan Barito kan walaupun mereka baru degradasi, tapi kan secara tim mereka sudah ngalamin Liga 1 cukup lama. Bukan yang tiba-tiba naik terus turun lagi ya. Dan yang ngerinya Barito ini pelatihnya Teko ya. Pelatih yang sudah membawa Bali United juara, itu harus diwaspadai itu buat Persipura ya. Bung Owen ngikutin sepak bola Eropa nggak? Ada klub yang disuka gitu? Saya tuh jujur nonton sepak bola itu waktu masih muda, waktu kuliah ya. Waktu zamannya ada Del Piero, waktu dulu Liga Italia masih jaya-jayanya. Juventini nih memang liganya nih. Saya suka Italia dulu. Padahal namanya Owen ya? Ya? Namanya Owen padahal namanya. Terinspirasi Michael Kalau Owen Italia kali. Owen no. Owen no, ada tambah O ya. Juventus Gak ada ya? rencana untuk misalnya Persipura uji coba gitu ke luar negeri gitu? Ya kalau disponsorin ya siap. Ya, Disponsorin. Iya. ya kan siapa tahu kan? Iya. Ya lawan-lawan Singapura, Malaysia oke lah sementara itu. Berarti tadi sudah jelaskan berarti tidak ada masalah lagi ya sekarang walaupun bergeser tim hubungan tetap baik ya. Tetap saya tadi kayak fans nanya ya. Saya kan even nomor saya aja fans juga ada. Oh. Saya ada nomor khusus buat fans kan. Jadi ya sering akan nanya. Saya bilang ya beberapa kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau memang beberapa urusan itu halnya yang buat manajemen baru ya saya bilang oh itu bukan di ranah saya. Tolong tanya ke sana. Ada nggak permintaan fans yang aneh-aneh misalnya? Ada ya. Datengin dong Ya. pemain dari Inter Milan misalnya gitu. Waduh siapa? Nggak maksudnya. Kalau itu saya kasih YouTube linknya aja ya. Kan kadang-kadang banyak fans tapi kan suka aneh-aneh. Mereka tahu lah, saya juga bilang sama fans ya, di mana fans memberikan support ke klub ini ya dari kalian membeli merchandise, menonton, beli tiket, ya karena kalian minta pemain semua, tapi biaya dari mana? Sponsor pasti adalah salah satu revenue stream, tapi merchandise kan juga sangat penting. Ya, dan saya lihat Persipura ini juga yang salah satu input saya dapat dari fans itu adalah mereka sangat merindukan Persipura Store. Oh. Karena selama ini di Jayapura tidak ada. Kenapa nggak ada? Kok bisa malah di base-nya malah nggak ada? Dulu ada? Jayapura nggak ada. Nggak ada juga, dari dulu nggak ada. Jadi mereka harus beli online dong? Ya juga. Jadi Ada, tapi bukan Persipura Store khusus. Oh, digabung dengan yang lain ya? Khusus Persipura Store yang ini belum ada. jadi ini kan salah satu peluang yang kita akan juga racikan. Tapi itu I think entar lah 3 bulan setelah musim mulai. Dan itu akan menjadi bagian dari investasinya Pawen di sepak bola Papua. Betul. Jersey akan ada something yang baru? Ada desain-desain baru? Desain ini juga lucu. Nah, ini boleh. Ini menarik. Tentu pada saat saya ketemu sini kan saya kan juga perlu tahu dong. Kan ini klub bola ini pasti ada ya nggak bisa segampang saya renovasi rumah. Iya, betul. Iya kan. Jadi pas saya lihat begini prinsipnya adalah nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus maintain warna merah hitam, jersey kedua harus maintain warna putih dan ini. Ya udah, desain udah gini. Awalnya saya tidak masih pikiran nih apakah saya mau rubah jersey atau tidak. Ya udahlah, awalnya saya mau stay aja lah. Pas saya di rumah, pas saya lagi pulang ke rumah, saya cek ada baju Persipura yang waktu saya sponsor dulu. 2022. Ada, saya lihat, ini kan masih sama. Ini kan saya lihat, saya baru kaget, ini selama 3 tahun ini nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Oh, gitu. Jadi saya bilang Pak Tommy boleh nggak? Ya ini buat energi baru juga, semua baru. Ini energi baru, suasana baru. Ayo kita kasih inilah. Jadi disetujuin. Berarti ada perubahan jersey baru nih ya?
Nah, itu kan jadi kolaborasi. memicu supporter untuk beli nih. Terus saya cek deh kayak gimana. Bisa di Dengan desainer lokal. desainer lokal juga. Wow. Jadi ya kita di Persipura ini klub Jayapura, ya I really want to bring the kearifan lokal ini ke klub ini buat showcase to orang. Kapan launching rencana? Jujur kita masih nunggu liga soalnya kan. Liga- Liga 2 kan masih belum tentu belum fix ya. September ya Betul. katanya. Jadi itu saya akan narik mulur dari keluarnya liga, ancar-ancar ya dari tanggal hari H, mundurin 10 hari. Baru itu launching. Ya. Pemain launching. Launching semua. Jersey. Wah, benar. Udah ada bocoran belum kira-kira desainnya tipis-tipis aja mungkin? Sikat tipis. Yang pasti sikat merah tipis hitam. ya? Ya, merah hitam pasti ya. itu merah hitam. Siapa tahu. Atau ada jajan sponsor dari Yang beda di lengan. Oh, ada beda di lengan. lengan beda. Ini Oke. tipis ya, Dan tipis. Kayak gitu lagi. salah satu kan juga Persipura ini juga terima kasih ke Specs juga. Oh, iya. dari sana. Dari Specs. Tapi kali ini kita nggak akan lanjut dengan Spek. Ya. Jadi karena ya juga salah satu faktornya karena perubahan ini desain yang mungkin karena waktu dan segalanya tidak bisa dipenuhi lah. Dan saya pakai momentum itu juga tadi kan aja di perkembangan sepak bola Papua. Nah, saya dari dulu kan di sana dibilangnya pengusaha ikan. Jadi saya bilang udahlah kalau masalah bola jangan sebut-sebut perusahaan yang lain dah. Iya. Saya akan bikin perusahaan satu baru namanya Cendrawasih Karsa. Ya which is logo ini. Sekarang kalau orang nanya ini logo apa? Ya inilah Cendrawasih Karsa. Ini adalah satu perusahaan yang saya bangun untuk mendevelop sportainment di Papua. Oh, Nah, gitu. salah satunya ya bola. Tapi nggak untuk kemungkinan diversifikasi yang untuk lain yang di sportainment itu. Jadi jersey nanti itu sponsornya berarti ya? Jersey Ya. yang buat. Ah, Ya, kita lihat lah jersey. Nanti dikirim satu ke Skatipis ya. boleh ya. Ya, Bung ya. Tapi yang Jadi bisa kita pamerkan di sini. ini kan jersey lama, ini kan jersey lama. Jangan satu. Oh, buat seluruh kru yang di sini. Seluruh kru. Itu Seluruh gitu. kru mau ya, seluruh kru ya. Tapi yang bagus adalah Bung Wawan ini tidak merubah identitas merah hitam. Enggak. Karena udah melekat sekali tuh warna hitam. Wah, soal jangan salah, ada pemilik klub yang merubah identitas. Itu di Cardiff City. Wah, itu kan. Itu jangan sampai. Itu ada loh itu. Kalau di Indonesia sih biru hitam merah adalah milik Persipura. Iya, langkah yang bagus. Jadi, logo pun juga nggak ada. Saya nggak ada rencana untuk. Soalnya ini klub ini sejarahnya Historinya banyak. kuat sekali. Kecuali diubah dengan tambah bintang ya. Nah itu boleh lah. Itu boleh lah. Oh, Pancing dikit. semoga ya. Oke lah, ini pertanyaan terakhir ya. Dan terakhir, udah banyak investasi yang dilakukan di sepak bola Papua. Kira-kira mimpi besar apa nih yang masih belum tercapai untuk sepak bola Papua? Saya tuh mau mengasih, jujur aja, sepak bola satu membangun nama harum is industri. Ya. Nomor 2 ya membangun nama Papua juga. Ya saya tuh mau orang lihat Papua ini talenta bola banyak. Ya. Nah, keindahan alam juga banyak. Ya, di waktu saya di Biak itu indah sekali lah Biak. Pantainya, greennya, dan di Jayapura juga kearifan lokalnya juga sangat bagus ya. Jadi it's beautiful. I think people should go there. Menarik tuh menyatukan pariwisata sepak bola dan pariwisata alam tuh. Wah, ide menarik. Kapan-kapan lah kita Boleh tonton lah. Diundang ya. di Mandala. Ya. Karena emang Stadion Mandala keren loh. Itu kalau ditayangin TV yang itu ada laut ya. Itu laut. Iya, itu iya, indah sekali itu. Di mana di sini sepak bola home base kayak gitu? Sebelahnya laut kan ya. Menarik. Ya kapan-kapan Skatipis langsung live dari Papua. Tunggu ini satu kru. Tunggu undangan Bung Wawan tapi. Tunggu undangan Bung Wawan. Oke, Bung Wawan, terima kasih banyak cerita-ceritanya. Makasih. Kita nanti ketemu lagi. Siapa tahu Persipura bisa juara Liga 2 Amin. musim depan. Kita Kalau- kembali lagi dengan suasana yang berbeda kan? Kalau Persipura juara Liga 2 kita undang lagi ya. Ya, Mau datang ya Bung Wawan ya. Ayo. untuk ke Liga 1 Kalau juga. siapa ya? Atau Pelatih kasih. kalau Ricardo Salampesi nah. datangin boleh. Boleh. Boleh ya, kita tunggu ya Coach Ricardo. Ricardo nih. Saya mau minta tanda tangannya juga nih. Bajunya. biar sah ya. Biar sah. Oke, terima kasih Mungkin banyak Bapak ya. dan anak kali ya. Nah, ya. Reno Kami Salampesi. tunggu Reno lah itu. Iya kan, Bapak dan anak aja udah duo. Kalau bisa Reno itu, kita lupa ngomongin Reno ini, salah satu Talenta. talenta. Iya. Masih muda, berbakat. Dan sudah kemarin dapat opportunity ke Spanyol, Spanyol juga kan? Iya ya. Ya, tuh, bagus lah exposure ini buat talenta-talenta di Persipura juga. Ya kita mudah-mudahan kalau sempat ke Jakarta bisa main ke sini. Berkabar kalau main ke Jakarta. Siap. Kita undang nanti.
main? Jarang nggak kita zaman ke Jakarta? Belum ada ya. Atau ada agenda Jakarta lah. Iya, agenda. Jogja Jakarta dulu sebelum Jayapura. Iya. Iya. Jika ada agenda boleh. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Sukses ya. Sukses. Bareng Liga 2.